samsara, siklus kelahiran dan kematian. Kita akan mempelajari apa saja sih yang ada di dalam satu sistem dunia, di dalam satu cakrawala ini, di dalam jagat raya ini, dan bagaimana hukum karma ini bekerja di dalam alam-alam kehidupan ini. Pada saat Anda memahami 31 alam kehidupan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, maka pemahaman Anda tentang hukum karma akan menjadi semakin luas, karena Anda akan sadar bahwa perbuatan-perbuatan Anda akan mempunyai dampak, konsekuensi yang bisa membawa Anda terlahir di salah satu alam dari 31 alam tersebut. Ya. Nah, dari 31 alam di dalam satu sistem tata dunia, saya katakan tadi, Buddha mengatakan bahwa di dalam jagat raya ini tidak hanya terdapat satu sistem tata dunia, tetapi terdapat ratusan ribu. Semuanya polanya hampir sama, dan di dalam 31 alam kehidupan tersebut kita akan mulai membahas dari alam yang paling bawah, yaitu alam yang disebut sebagai alam tiada kebahagiaan, atau bahasa Palinya alam apaya, tidak ada kebahagiaan. Para makhluk yang terlahir di 4 alam ini, ya, dia akan menghabiskan keseluruhan hidupnya, sebagian besar dari hidupnya menghabiskannya dengan penderitaan. Akan sangat sulit buat mereka yang terlahir di 4 alam yang penuh dengan penderitaan ini untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Mereka yang terlahir di alam-alam ini sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan kama-kama baik, karena kehidupannya setiap detiknya, setiap saatnya disiksa oleh penderitaan-penderitaan sebagai buah dari kama buruk mereka sendiri, bukan disiksa dikarenakan ada makhluk yang jahat yang menyiksa dia, tetapi perbuatan buruk dia sendirilah yang menyiksanya. Nah, dari 4 alam yang tiada kebahagiaan, alam yang paling bawah disebut sebagai alam neraka. Menurut kosmologi Buddhis, alam neraka ada di tengah bumi ini, di bawah kita, ya. Dan diceritakan bahwa alam neraka ini, ya, mereka yang terlahir di sana akan dibakar oleh api neraka. Saya rasa cukup masuk akal, karena di pusat bumi ini kan logam yang mencair, panas atau apa ya? Ya, benar ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi mereka yang karma buruknya berbuah dan kemudian mendorong mereka untuk terlahir di alam ini, maka mereka sepanjang hidupnya akan memetik buah karma buruknya, akan mengalami penderitaan. Tetapi satu hal yang membedakan konsep Buddhism dengan agama-agama lain adalah bahwa neraka itu tidak kekal, ya. Seseorang atau satu makhluk yang terlahir di neraka, ya, dia akan ibaratnya akan harus bertanggung jawab terhadap karma yang berbuah, karma buruknya yang berbuah. Tetapi pada saat karma buruk tersebut sudah expired, maka dia akan keluar dari alam neraka. Nah, menurut sistem kosmologi Buddhis, neraka adalah alam kehidupan yang terendah, ya, ada di dalam pusat bumi ini, ya. Tidak ada batas waktu kehidupan buat makhluk yang terlahir di sana, ya. Tidak tetap, artinya tergantung pada buah kamanya, ya. Kalau saya mengatakan tidak tetap, itu nanti di alam-alam yang atas Anda akan mempelajari bahwa kehidupan-kehidupan di alam surga dan di alam Brahma mempunyai batas waktu yang tetap. Tetapi di alam neraka tidak ada batas waktu yang tetap. Satu makhluk bisa terlahir dan hidup di alam neraka tersebut selama bermiliar-miliar tahun, atau selama satu kapak, satu perputaran dunia, atau bahkan sebaliknya, karena buah karma buruknya itu tidak begitu kuat, maka satu makhluk terlahir di alam neraka hanya selama 7 hari. Anda teringat cerita ratu yang dia merasa bersalah terhadap suaminya, Raja Pasenadi, ya? Malika, ya, ya. Hah? Karena dia merasa bersalah kan kepada suaminya. Kemudian pada saat meninggal dunia, pikiran terakhirnya teringat pada peristiwa tersebut.
Anda teringat juga cerita dengan Dewa Datta bagaimana dia meninggal dunianya? Ditelan bumi kan? Dikatakan Dewa Datta terlahir di neraka apa? Awiji, di tengah bumi sana. Ya, jadi kira-kira lokasi dari neraka adalah di di tengah bumi kita ini.